Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa al-qa'imin lis-salati wa as-sha'imin was-sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat berpuasa. Dan puasa itu adalah satu-satunya instrumen di dunia ini yang mampu membuat kita merasakan makanan ternikmat di dunia, yakni ketika berbuka puasa. Jadi kalau mau nyari makanan terenak, jangan di tempat-tempat lain, justru adalah di waktu ketika berbuka puasa. Karena di dunia ini kenikmatan makanan itu terbatas ternyata ya. Makanan di hotel atau di resto kalau udah bosan kan gak enak. Beberapa waktu lalu ada teman saya bekerja di resto. Saya tanya, kamu suka makan makanan di resto ini enggak? Kan enak-enak. Kata beliau, sudah enak saya katanya. Makanan yang enak aja enak karena keseringan gitu ya. Karena udah tiap hari enak katanya. Lalu kalau makan apa? Ya makan nasi sama sambal sambal mentah. Digerus kalau bahasa Sundanya ya. Ya gitu aja katanya, karena udah enak. Ternyata betul bahwa makanan ternikmat di dunia itu ya hanyalah makanan orang yang berpuasa. Itu adalah miniatur nikmatnya makanan surga ya. Gitu. Jadi kalau mau nyari makan terenak, makan makanan orang berpuasa, apalagi di rumah. Maka tadi Pak Haji bilang sahurnya di rumah ya, kalau di jalan bahaya. Kata teman saya kalau di jalan bahaya ketabrak. Canda Haji ya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada kata-kata rahmah luar biasa. Memang Ramadan ini adalah bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan itqum minan nar. Ada satu hadis yang oleh sebagian disebut ini hadisnya dhaif, matannya juga dhaif. Ayyuhan nasu qad adzallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'allahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawuan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridah fi ma siwahu, wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwahu, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Gitu. Hadis ini berbicara tentang bagaimana dahsyatnya bulan Ramadan, meskipun katanya dhaif. Nanti kita bahas dhaifnya di mana, terutama berkaitan dengan matan. Hadirin jamaah yang soleh dan solehah, shaimin dan shaimah, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan ditunggu-tunggu ya oleh kita semua. Ramadan dari kata Ramadan. Ramadan artinya panas. Para ulama memberikan alasan kenapa bulan Ramadan disebut panas. Yang pertama, kata para ulama, karena di bulan Ramadan itu ada pembakaran dosa sehingga panas.
Jadi dosa-dosa orang yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibakar selama bulan suci Ramadan dengan proses puasa, dengan proses ibadah-ibadah yang lain. Jadi dahsyatnya bulan Ramadan ini, pembakaran yang dahsyat. Menurut teman saya atau kawan saya bilang, kata Ramadan itu adalah wazan yang menandakan bahwa pembakarannya itu sampai habis. Jadi orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang baik di bulan suci Ramadan akan mampu menghabiskan, tidak tersisa sedikit pun dosa-dosa orang yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Maka panas yang sangat luar biasa, itulah maka disebut dengan Ramadan. Maka dalam hadis dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis lain yang mengatakan kama kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi baru lahir. Kaman seperti orang, waladat yang melahirkannya ummuh, seperti orang yang bayi baru lahir. Apanya dosanya? Kenapa? Karena sampai habis dibakar di bulan suci Ramadan. Nah, ini ada semacam anekdot lagi. Saya mah nggak mau, katanya, seperti bayi baru lahir. Rugi dong. Udah sholat, udah zakat, udah puasa, udah haji, loh seperti bayi baru lahir. Dosanya aja. Tapi pahalanya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa ribuan tahun? Karena kita menghitung di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana Al-Quran kan, khairum min alfi syahrin. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Khairun lebih baik. Kalau 83 tahun ditambah dengan yang lain, artinya 1 tahun kira-kira dihitung oleh kita 100 tahun. Karena umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Kalau kata Buya Hamka, kalau manusia usia 100 ada katanya. Tapi kalau 200 enggak ada, katanya. Belum nemu umat Nabi Muhammad usianya 200. Artinya apa? Dengan usia yang pendek Allah berikan rahmah tadi berupa Lailatul Qadar, berupa bulan Ramadan, sehingga ibadah-ibadah kita dalam setahun ini bisa mencapai 100 tahun lebih. Maka kalau kita sudah akil balik 40 tahun, 40 dikali 100 ya 4000 tahun ibadahnya. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang berpendapat lagi yang dimaksud dengan alfi syahr. Alfi itu artinya apa? 1000. 1000 itu bukan nolnya 3. 1000 yang dimaksud adalah bahwa itu adalah hitungan yang menunjukkan jumlah yang waktu itu 1000 itu adalah jumlah terbanyak. Kira-kira kalau sekarang mah ya jumlah terbanyak berapa? Triliun atau berapa gitu. Jadi makna 1000 itu bukan tekstual gitu ya. Karena waktu itu kalau bilang banyak itu 1000 gitu ya. Kalau sekarang banyak itu ya enggak 1000. Punya uang 1000 kayak enggak punya uang kan? Itu kalau dulu 1000 itu banyak, 1000 itu banyak. Itu. Jadi ya alasan yang pertama tadi karena di bulan Ramadan Allah membakar dosa-dosa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari itu. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Ramadan disebut panas? Artinya panas karena di bulan Ramadan itu kerongkongan orang yang berpuasa itu panas. Dada orang yang berpuasa itu panas. Maka ada satu teman pernah konsultasi ke dokter di bulan Ramadan. Aduh dok, kok dada saya panas ya? Kata dokter, sampean puasa? Iya dok. Nah itu asam lambung. Jadi orang yang berpuasa itu panas. Ramadan itu. Yang ketiga, kenapa Ramadan disebut panas? Maknanya panas karena panasnya suasana Ramadan ini
mempengaruhi seantero dunia dalam hal kebaikan. Jadi kebaikan Ramadan ini mempengaruhi berbagai hal aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat dipengaruhi oleh Ramadan. Ada kebijakan mudik, ada kebijakan THR, ada kebijakan apa lagi? Ada kebijakan cuti bersama, banyak sekali kebijakan. Ada kebijakan tidak boleh buka bersama bagi pejabat dan lain sebagainya. Ada kebijakan menutup tempat-tempat hiburan. Itu Ramadan. Bahkan warung-warung pun rata-rata tutup di bulan suci Ramadan dalam rangka menghormati orang berpuasa. Jadi kebaikan-kebaikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh suasana Ramadan. Termasuk orang-orang banyak memberi, banyak berinfak di bulan Ramadan. Tahun lalu ini kisah nyata, di pinggir jalan kok anak-anak pang itu memberikan takjil, luar biasa. Yang biasanya hari-hari mungkin meminta, kok di bulan Ramadan hebat sekali, mampu memberi takjil kepada orang yang lewat. Saya tidak tahu apakah dananya dari mana, apakah ada sponsor, tapi yang jelas itu adalah bagian dari pengaruh dahsyatnya bulan suci Ramadan. Yang keempat, kata para ulama, kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena kebiasaan orang Arab zaman dulu, di bulan Ramadan mereka mengasah pedang mereka untuk berperang setelah bulan suci Ramadan. Di selama Ramadan itu kerjanya ngasah pedang dan lain sebagainya, akhirnya panas. Maka pantas namanya disebut dengan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Cuma ada pendapat yang kelima ini. Lah, kata yang kelima ini, kenapa Ramadan dihubung-hubungkan dengan panas? Apa urusannya Ramadan dihubungkan dengan panas? Kenapa? Karena kata Ramadan atau istilah nama bulan Ramadan itu sudah ada sejak gudeg-gudegnya Rasulullah. Gudeg-gudeg itu kakek kelima, kakek, uyut, bau, janggawareng, udeg-udeg, yang bernama Kilab bin Murrah. Pada waktu itu Kilab bin Murrah punya usulan, aduh ini nama-nama bulan kita kok nggak sesuai nih, nggak pas katanya. Kata beliau, waduh kita rubah aja tuh nama-nama bulan Komariah, Muharram dan lain sebagainya itu sampai ada Ramadan. Tadinya nama Ramadan itu adalah Tatil. Nama Ramadan Tatil, kemudian dirubah menjadi Ramadan. Kenapa dirubah menjadi Ramadan? Karena penamaan bulan yang diusulkan oleh Kilab bin Murrah sekitar 200 tahun sebelum Islam datang. Jadi nama Ramadan 200 tahun kurang lebih sebelum Islam datang, itu adalah di musim panas. Jadi musim ketika itu adalah musim panas, maka namanya Ramadan karena musimnya sedang panas. Sementara Tatil artinya adalah orang yang mensuplai air dari mata airnya langsung. Itu artinya bukan di musim panas ketika dibuat nama Tatil itu, yakni musim dingin atau musim hujan. Gitu. Jadi nama Ramadan itu artinya adalah panas karena ketika itu musim panas. Itu artinya apa? Artinya kalau sekarang tidak panas ya wajar. Kalau sekarang misalnya musim hujan wajar. Kenapa? Karena tanggal-tanggal yang ada di bulan Komariah itu musimnya bisa beda-beda. Beda dengan tanggal-tanggal di bulan Masehi. Misalnya Maret kemarau, September berhujan, ya. Tapi kalau bulan Komariah itu musimnya beda-beda. Musimnya beda-beda gitu ya. Maka antara tanggal Komariah dan Syamsiah itu sesungguhnya kita butuhkan juga. Kalau ulang tahun harusnya pakai Komariah. Aduh, ulang tahun, selamat ulang tahun ya.
tanggal 2 Januari ya, itu harusnya ulang tahunnya per tanggal Hijriah. Karena Rasulullah itu usianya 63 tahun, itu Hijriah. Kalau dikomariahkan hanya 61 tahun. Beda. Setiap 33 tahun itu beda 1 tahun. Lebih banyakkan komariah. Karena komariah itu lebih sedikit harinya, beda 11 hari dalam 1 tahun. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau berkaitan dengan nanam, berkebun, itu ya pakai syamsiah. Berkaitan dengan jadwal sholat, ya syamsiah. Misalnya kok tanggal 1 Ramadan tahun ini beda ya jadwal maghribnya sama tahun lalu, ya beda. Karena yang membuat sama itu adalah tanggal Masehi. Misalnya 1 Januari tahun ini dengan 1 Januari tahun depan, tahun kemarin, tahun kapan sama. Karena kita melihat dari perputaran matahari. Gitu. Jadi pendapat yang kelima ini mengatakan nggak ada hubungannya antara Ramadan dengan panas, ya. Nggak ada hubungannya karena penamaan itu sudah ada 200 tahun sebelum Islam datang. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang jelas adalah betul bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan rahmah. Betul di bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, tetapi tidak ada hubungannya sebetulnya dengan nama bulan. Dengan nama bulan tidak ada hubungannya. Maka ada seorang kawan bertanya, kenapa ya kita puasanya di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan Rajab? Nah, saya cari-cari ternyata ada dalilnya. Ini tapi menurut ulama ya. Alasannya adalah satu, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab-kitab Allah. Ya, alasannya kita disuruh puasanya di bulan Ramadan karena turunnya Al-Quran, turunnya Zabur, turunnya Taurat, turunnya Injil adalah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, rajanya seluruh bulan. Karena rajanya seluruh bulan, ya masa puasa bukan rajanya. Jadi pimpinannya bulan adalah bulan Ramadan. Maka kewajiban ibadah puasa ini ada di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya ingin kembali kepada hadis yang dibacakan tadi, meskipun katanya dhaif. Dhaifnya di mana? Dhaifnya adalah terletak pada pembagian. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Nah, itu dhaifnya di situ. Lemahnya di situ. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu enggak dibagi-bagi. Rahmah itu, kasih sayang itu dari awal sampai akhir. Maghfirah itu dari awal sampai akhir. Idkum minan nar itu dari awal sampai akhir. Nah, itu yang dimaksud dengan lemahnya pandangan itu. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi jelas sekali memang rahmah. Bulan Ramadan itu bulan rahmah dari awal sampai akhir. Rahmahnya di mana? Rahmahnya itu ada dua. Yang pertama adalah rahmahnya Allah terhadap hambanya, ya. Rahmahnya Allah terhadap hambanya. Yang kedua, rahmahnya hamba kepada hamba yang lain. Jadi kenapa bulan Ramadan itu bulan kasih sayang? Karena ada kasih sayang yang besar dari Allah kepada hambanya, dan kasih sayang yang besar hambanya kepada hamba yang lain. Kasih sayang Allah kepada hambanya misalnya taisiru adail ibadah. Allah memudahkan melaksanakan ibadah-ibadah. Ustaz kita ya, guru kita di sini ya, Ustaz Putra. Saya lihat di Facebook. Katanya kenapa ya di bulan Ramadan jamaahnya lebih banyak. Menyebut ibu-ibu, kalau beliau menyebut ibu-ibu lebih banyak dibanding dengan taraweh, lebih banyak dibanding dengan sholat biasa. Bisa jadi ini taisiru adail ibadah. Di bulan Ramadan itu lebih mudah kita melaksanakan ibadah. Bayangkan habis sholat isya kita sholat lagi taraweh. Ada yang setengah jam, ada yang sejam.
Mudah-mudahan tidak 7 menit ya. Ada yang 7 menit. Allah mudahkan, betul sekali. Allah lebih mudahkan kita ya dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Yang kedua, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan-setan. Sehingga setan-setan jin dan manusia lebih tidak ada di bulan Ramadan. Kepolisian misalnya menyampaikan beberapa kali bahwa kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan itu berkurang banyak. Kemudian fathu babit taubah lil ibad. Di bulan Ramadan itu dibuka lebar-lebar pintu taubat, dan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala orang berpuasa. Bahkan pahala orang berpuasa itu tidak Allah tentukan jumlahnya ya, tanpa batas. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Allah tidak bilang berapa, pokoknya saya yang kasih gitu. Jadi itu adalah bukti kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan. Juga ada kasih sayang sesama manusia di bulan Ramadan tadi. Sampai teman-teman kita anak pang aja yang biasanya meminta-minta di bulan Ramadan mampu memberi. Jadi umat Islam luar biasa. Di masjid-masjid, hampir seluruh masjid itu ada takjil. Saya berkali-kali ikut takjil di masjid-masjidnya, luar biasa. Di Indonesia itu kan ada 800 ribuan katanya masjid. Setiap masjid ada takjil. Kalau dihitung berapa itu? Masya Allah. Itu apa? Rahmah. Memang bulan Ramadan itu belum bulan rahmah, bulan penuh kasih sayang Allah, bulan penuh kasih sayang kita dengan yang lainnya. Yang kedua, maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, tapi syaratnya iman ya. Kalau enggak iman enggak ada gunanya. Nah, jadi kalau enggak iman enggak ada gunanya. Meskipun amalnya banyak, sedekahnya banyak, kadang-kadang ikut kurban, tetapi tidak muslim, tidak iman, yang enggak ada gunanya. Dalilnya jelas sekali. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang kafir itu amalnya bagaikan fata morgana. Wah, seakan-akan banyak amalnya ya dia tidak mukmin, tidak beriman, maka hilang, tidak ada. Yang kedua, ihtisaban, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia telah diampuni. Karena kata para ahli balaghah, kenapa Allah bilang telah? Kenapa Nabi dalam sabdanya bilang telah diampuni? Itu maknanya adalah bahwa ampunan Allah itu pasti, cash itu pasti, insya Allah tidak benar, pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan masih ada sekitar 19 hari lagi. Ya. 19 hari lagi, karena tanggal 21 insyaallah kita sudah berlebaran ya. Mungkin ada juga nanti yang tanggal 22 kalau menurut prediksi. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan bulan ini ya. Bulan yang ditunggu-tunggu sesungguhnya. Kalau seandainya kita tahu Ramadan itu dahsyatnya seperti apa, kita akan betul-betul menikmati bulan Ramadan ini, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan rahmah, maghfirah, bahkan itqun minan nar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.